alamin. Adabul ma'asyi, ini bab menerangkan tentang tata cara dalam kehidupan. Jadi kita hidup di dunia ada tata caranya, ada aturannya. Jadi nggak boleh seenaknya. Ya, ada adabul ma'asy, ada etika, adab, aturan dalam hidup dan kehidupan supaya hidup kita ini selamat dunia dan juga selamat akhirat. Ini yang selalu kita baca dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bapak Saudara yang selalu kita baca setiap kali kita berdoa. Bahkan kalau kita berdoa tanpa adanya doa ini kayaknya kurang lengkap. Betul ya? Iya, betul. Kita baca doa nih, ya udah panjang banget, lama banget, belum ada robbana, nggak enak kayaknya. Ya begitu. Nah kalau udah ada robbana, nah enak kan. Makanya doa panjang-panjang, kalau belum ada robbana kayaknya masih lama nih, masih lama. Nah kalau udah robbana atina habis dah habis. Nah begitu. Jadi artinya memang ini intinya. Ya kita harus hidup, ya itu pengennya begitu. Ya supaya hidup kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Makanya ada aturan main dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan sembarangan. Ya, jadi mau maju harus ya kita tahu ini kira-kira kalau maju nih bener nggak, sesuai nggak. Kalau sesuai jalan terus. Kalau enggak mundur lagi dah. Ya arahkan ke tempat yang lain. Nah ini ya makanya ada adabul ma'asy, namanya ada etika, adab, aturan dalam hidup dan kehidupan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas 'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Ada satu hadis Nabi bersabda, sungguh seorang di antara kamu mencari kayu bakar, kemudian dipanggulnya tuh kayu bakar tersebut di atas ya lambungnya, ya di junjung, digendong. Kalau kata orang-orang tua kita dulu begitu, orang nyari kayu bakar udah dapet tuh satu bongkah kayu bakar, kemudian ditaruh di punggungnya, dibawa dah tuh, ya dibawa, kemudian nanti dijual. Ya itu kata Nabi khairun, nilainya lebih bagus lahu bagi orang tersebut min ayyas alan nasa, kebanding daripada dia ngemis kepada orang lain, ngemis minta kepada orang lain dari satu pintu ke pintu yang lain hanya dengan modal assalamualaikum, kasihan Pak, kasihan Bu. Tuh, jadi lebih bagus dia ya cari kayu kemudian hasilnya dijual. Kalau dulu kayu, kalau sekarang mungkin bukan kayu kali, apa namanya? Itu pemulung kali ya. Iya, pemulung tuh kan ada ya seperti botol apa, itu nilainya lebih bagus. Dia orang mulia itu Bapak Saudara. Yang dibilang kagak punya nilai orang-orang yang bekerja walaupun kondisinya itu jadi pemulung, kemudian mencari ya barang-barang yang memang sudah ya tidak dipakai sama orang, tapi jangan barang orang diambil, jangan. Ya ini yang salahnya kadang-kadang begitu. Ada barang orang diambil, ada besi ya diambil. Nah itu jangan, itu haram. Ini dia mencari dengan jalan yang halal. Ya, dengan jalan yang halal itu nilainya lebih bagus. Allah ya dan Rasulullah ya kasih tahu, Allah dan Rasul informasikan begini, nilainya lebih bagus kebanding daripada dia ngemis minta-minta. Kan sekarang banyak orang ya yang kerjaannya ngemis minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, padahal hukumnya nggak boleh. Jadi dalam pandangan Islam mengemis itu nggak boleh, kecuali nanti ada beberapa hal yang dikecualikan.
Nanti kita baca kitabnya, ya ketemu nanti babnya. Kapan dibolehkannya mengemis? Nanti ada. Tapi pada umumnya tidak dibolehkan, hukumnya haram. Nanti ada di dalam neraka orang yang mencakar-cakar mukanya. Jadi mukanya tuh Pak dicakar-cakar. Ya, Nabi sampai bingung nanya sama malaikat Jibril. Iya Jibril, itu siapa manusia? Kok selalu mencakar-cakar mukanya? Itu mukanya udah pada luka masih dicakar-cakar saja. Kata malaikat Jibril, itulah manusia di dunia yang kerjaannya ngemis, minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain. Tuh begitu. Ya makanya itu nanti tidak dibolehkan. Kecuali nanti ngemis dibolehkan, ada tanda kutipnya. Syaratnya itu berat. Ya gitu. Tapi kalau memang dalam posisi dia masih punya ya makanan untuk makan siang, makan pagi, makan malam masih ada ya, dan dia bisa bekerja ya, kuat untuk bekerja, mampu, nah itu dia tidak diperbolehkan untuk mengemis. Nah, apalagi sekarang ngemis dijadikan sebagai mata pencarian, ya udah kagak boleh. Kadang-kadang di kampungnya sendiri dikaya, di Jakarta jadi pengemis, nah itu tidak dibolehkan. Ya, jadi ngambil barang-barang ya seperti pemulung ya itu lebih bagus nilainya. Kalau dulu nyari kayu bakar, dulu masih ada kayu bakar, ya ada kebun-kebun yang memang itu umum sehingga ranting-rantingnya itu bisa diambil halal, dikumpulin, nah kemudian dijual ke pasar. Orang saat itu perlu kayu bakar ya saat itu. Kalau sekarang kita mau cari kayu bakar di mana? Nggak ada, kebunnya udah kagak ada. Ya kalau kita masuk kebun orang ya diserampang gitu, nggak boleh. Nah seperti itu. Kalau dulu beda. Nah sekarang udah lain lagi mungkin. Ya itu mungkin pemulung lah yang mencari botol bekas apa yang memang halal. Nah itu dikumpulkan dari satu ke satu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kata Nabi nilainya lebih bagus kebanding daripada dia ngemis, minta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberi ataupun orang itu tidak memberinya. Itu namanya a'tauhu au mana'uhu, begitu. Jadi baik orang yang diminta itu ngasih ataupun tidak ngasih. Kan kita kalau minta cuma dua, dikasih atau tidak dikasih. Dikasih ya atau tidak dikasih. Nah, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi sama Rasulullah nih hadis, wa ma akala ahadun ta'aman afdala min ayyakula min amali. Bacanya gitu, min amali. Amal itu kalimatnya masdar. Amila ya'malu amalan. Gitu. Jadi min huruf jar, amali yadihi. Emang kadang-kadang kitab ya walaupun ada harokatnya, kadang-kadang harokatnya salah ya karena bukan ya ini dia. Ya bisa aja. Makanya kita kalau baca rawi pun jangan ngikutin baris, Pak. Ini harokatnya begini diajarin salah ini. Emang barisnya begini, jangan begitu. Oh, kadang-kadang tuh kita baca rawi tuh ya rawi azab aja banyak harokat yang salah. Nah, begitu. Jadi jangan diikutin. Kalau diajarin sama yang paham, ya ikutin oh begini. Dicoret aja, harokatnya ganti. Nah, begitu. Kan ada orang dikasih tahu ngelawan. Orang ini barisnya domba, ini barisnya patah. Nah, begitu. Tuh kadang-kadang yang ngasih baris ya ada yang salah, mungkin cetakan pabrik kan gitu ya, cetakan pabrik begitu. Jadi makanya lebih bagus kagak ada barisnya, kita yang barisin sendiri. Kalau udah dibarisin kadang-kadang salah ya, kita ngikutin padahal itu salah. Jadi min amali ya, jadi mimnya dibaca fathah, min amali yadihi bukan min amili ya, jadi min amali yadihi. Ya, begitu. Kalau Al-Quran udah ada harokatnya tuh Al-Quran. Ya, dulu Al-Quran Pak boro-boro harokat, titik aja nggak ada. Awal-awal Al-Quran ditulis nggak ada titiknya. Kita ya sulit membedakan ba, ta, sa. Tapi orang dulu bisa tuh bacanya. Tuh orang dulu pinter-pinter berarti ya. Iya. Lah baca ba sama ta sama sa kagak ada titiknya, bisa dibaca. Itu tulisan dulu nggak ada titik, apalagi harokat doma fathah kasrah tasdid nggak ada. Nah baru ulama menemukan ada ilmu nahu sehingga ada doma, ada fathah, ada kasrah ya, kemudian ada titiknya untuk membedakan ba, titiknya di bawah, jim ha sama kho
Kalau nggak ada titiknya bagaimana coba? Ya, kita bisa baca jim karena ada titiknya di bawah. Kita baca kha karena ada titiknya di atas. Kita baca ha karena nggak ada titiknya di bawah maupun di atas. Tapi orang-orang dulu begitu. Makanya alhamdulillah ada ulama-ulama yang hebat menciptakan ilmu sehingga ya diciptakan titik, diciptakan tasdid, diciptakan fathah, kasrah, dhamma. Al-Quran sekarang udah enak kita baca. Itu yang begitu aja masih susah bacanya, masih banyak salahnya. Ya kan? Ya udah harokatnya udah ada, titiknya udah ada, masih susah bacanya. Bagaimana orang-orang dulu ketika baca sebelum ditemukan titik dan baris. Ya harokat, fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun, tasdid. Nah seperti itu. Ya, makanya kalau ditanya orang dulu sama orang sekarang, pinteran orang dulu. Iya, begitu. Dia banyak menciptakan ilmu. Orang sekarang udah tinggal terima jadi. Nah, paling-paling ilmu-ilmu dunia yang orang sekarang lebih hebat. Kalau ilmu-ilmu agama kayaknya ya orang dulu lebih hebat. Ya, menciptakan banyak ciptaannya, karangan-karangan kitabnya. Tapi kalau ilmu dunia emang orang sekarang hebat. Pesawat orang sekarang yang buat, ya kan? Dulu nggak ada. HP orang sekarang yang buat. Dulu nggak ada HP. Nah seperti itu. Masya Allah di zaman Nabi belum ada nih. Ya belum ada. Kalau ada bagaimana itu? Wah, ternyata hebat ya manusia. Sekarang Pak yang namanya dunia itu udah dekat. Nggak ada yang jauh dunia. Semuanya bisa kita lihat di sini. Ya saudara kita lagi di Amerika bisa bicara langsung sekarang. Mau bicara, ayo lihat gambar bisa. Dada-dada bisa langsung. Iya. Kalau dulu mesin haji, mungkin kita menelpon ngantri. Menelpon ngantri, saya masih ngalamin dulu waktu ngantri. Ya Allah, kita kalau menelpon tuh, ya biasanya kan malam Jumat tahlilan tuh. Nah, biasanya kita nelpon tuh ditungguin tuh. Tuh ngantri tuh. Ya, telepon umum masih. Ya sekarang mah kapan aja bisa nelpon. Makanya anak-anak yang ditinggalin sekarang udah enak. Ya ayahnya ibunya lagi pergi haji, ya itu tiap hari bisa, ya enak ngobrolnya tiap hari udah bisa setiap saat tuh begitu. Kalau dulu tuh terasa bener emang. Susah komunikasi, telepon umum ya Allah kita ngantri dah tuh ya begitu. Kadang-kadang masa ngantri rusak teleponnya. Ya udah seperti itu, ngalamin juga ya ngalamin. Dulu kita punya telepon aja jarang ya, rumah yang banyak punya telepon tuh jarang ya begitu. Sekarang nggak ya, orang nggak punya telepon di rumah tapi dikantongin, dibawa-bawa kemana-mana ya. Ini nggak ada talinya, nggak ada ya kabelnya. Coba bayangkan kok bisa ya telepon rumah kalau kita gunting kabelnya nyambung nggak? Nah begitu. Tapi ini Masya Allah, itu Allah ngasih manusia akal. Dari akal itulah manusia bisa mencipta seperti ini. Intinya kepada Allah juga. Sebab yang menciptakan manusia Allah. Allah menciptakan akal tuh seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu Bapak Saudara. Wa ma akala ahadun ta'aman, dan tidaklah seseorang makan ta'aman akan makanan afdala, itu nilainya lebih afdal min ayakula min amali yadihi, kebanding dari dia makan dari amal, dari kerjaan tangannya. Itu yang paling bagus emang kita kalau makan dari hasil makanan kerja kita sendiri. Tuh kayak Munpasir tuh begitu tuh. Saya pernah ya ziarah ke beliau. Beliau bilang begitu sampai sekarang nih Kiai. Iya, saya makan tuh padi, beras boleh nanam sendiri. Nyayur asem itu ninjonya nanam sendiri. Terus nangka nanam sendiri, payet nanam sendiri. Ya, jadi semuanya hasil kerjaan saya. Dia nggak mau tuh yang namanya beli ke pasar, nggak mau. Sampai saat ini Ki Munpasir, Masya Allah. Begitu. Kalau kita mau boro-boro. Kalau dulu orang-orang tua kita masih begitu mungkin. Tapi sekarang mah udah serba beli semua. Tuh. Ini ada hadis begitu, seseorang ya apa yang dimakan ya dari hasil ya tangannya sendiri nilai lebih afdol. Karena itu lebih aman. Ya, lebih aman.
Tuh, kalau dulu Pak, orang tua kita aja kalau yang namanya mau motong ayam, ya itu datang ke rumah guru. Di punya ayam nih, datang ke rumah guru, tolongin dong potongin ayam. Begitu. Sekarang udah pada bisa motong, semuanya pada motong, ya. Nah, begitu, sampai putus lagi, begitu hebatnya. Ya, karena begitu hebatnya, sampai motong tuh palanya sampai putus. Tuh putus. Iya, itulah kehebatan ente. Begitu. Iya. Kalau dulu begitu Bapak Saudara. Ya, kalau motong ayam aja ke rumah guru. Nah, begitu. Dia nggak berani tuh yang namanya beli ayam udah model-model dipotong begitu. Takut dia. Ya, takut. Dibilang, ini ayam udah mati dipotong. Nah, begitu. Ya, jadi dia nggak berani. Tapi kalau ikan nggak apa-apa dah. Sebab ikan ya bangkainya boleh, iya kan? Ya emang ikan semuanya bangkai, iya kan? Ya, sebab ikan itu huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Begitu kata Rasulullah. Airnya suci menyucikan. Itu air laut maksudnya. Bangkainya suci. Ya, boleh dimakan. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ikan kan bangkai. Siapa yang nyembelih ikan? Enggak, udah mati, boleh kita makan. Nah, seperti. Tapi kalau ayam harus disembelih. Nah, makanya cara penyembelihan yang bagus, yang benar. Nah, itu ihtiyatannya orang-orang tua kita sampai begitu. Dia kagak berani motong di rumah guru. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang dimakan dari hasil kerjaan dari tangannya sendiri itu lebih bagus karena lebih aman. Ya, ini terkait tentang apa? Kehalalan. Ya, kehalalannya. Nah, tapi kalau sekarang yang penting kita lihat kehalalannya dah. Ya, yang halal, halalan thayyiba, itu yang paling penting. Cari makanan yang halal, yang baik, yang bergizi. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai kita makan makanan yang tidak halal. Nah, itu aja yang paling penting. Sebab kalau kita ya usaha dari tangan kita sendiri dah repot. Ya, kondisi di kota udah nggak bisa begitu. Pengen kita megang duit doang dah yang paling penting. Ya, megang duit, kita bisa beli sana beli sini. Nah, itu. Wa ma akalar rajulu kasban atyaba min amaliyadihi, dan tidaklah seseorang makan dari usahanya sendiri itu lebih bagus. Ya. Ya, jadi yang memang diusahakan itu nilainya lebih bagus. Ya, dari apa yang memang hasil tangannya itu yang terbaik. Wa innallaha yuhibbul muhtarifa, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang ahli terampil. Muhtarif itu artinya orang yang terampil. Seperti orang kampung baru, orang terampil semuanya karena menjahit. Kan menjahit ini kerjaan terampil. Nah, begitu rata-rata. Nah, seperti dulu rata-rata nggak ada yang kantoran, rata-rata kita pedagang, orang kampung baru. Ya, tapi sekarang aja udah mulai banyak yang kantoran. Nah, seperti itu. Sebenarnya lebih bagus ya muhtarib tuh, menjahit itu lebih bagus. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang dia punya ya keterampilan tersendiri, apa aja diterampil, pokoknya diterampil, bikin apa aja terampil. Ya, dari hasil keterampilannya dijual, itu lebih bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita punya keterampilan sesuatu, masya Allah, tekuni itu. Mudah-mudahan insya Allah itu bagus sekali. Ya, apapun bidangnya, ya kita terampil di situ, silahkan penuhi dan tekuni. Ya, nanti itu menghasilkan rezeki dan Allah itu lebih cinta, lebih suka. Tuh, daripada kita kerja diatur sama orang, Pak. Itu kita kerja jadi karyawan diatur sama orang mulu, jam 7 belum datang dimarah-marahin. Ya begitu. Jam 4 ya mesti pulang, kita jam 2 pulang, nggak boleh. Nah gitu. Coba kalau kita ya punya kerjaan sendiri, ngatur sendiri. Nah begitu. Enak begitu. Ya, yang paling enak begitu. Jadi karyawan kalau benar kagak enak Bapak Saudara. Ya. Karena kita selalu diatur. Ya, monoton tiap hari. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, begitu aja kerjaan. Tapi kalau Bapak punya keterampilan jahit aja, lebih enak. Jahit satu hari ya kalau punya keuntungan yang gede itu enak Bapak Saudara. Ya apalagi dagang lagi enak. Ya kadang-kadang ya kita modalnya 100.000 bisa jual
300.000 kalau dia mau beli, ya. Nah begitu. Jual cincin aja begitu, jual cincin. Kita cincin beli ya berapa, 100.000. Kita poles-poles, ya. Ada orang demen minta 1 juta, kasih gak apa-apa. Iya begitu. Enak kan ya? Gitu. Ada yang cerita, Ustaz ini cincin padahal beli di bawah kereta tuh Kebayoran, murah. Ya saya poles, saya rapiin, 5 juta. Ya. Tuh, cuma ya habis laku lama lagi lakunya katanya. Nah, itu kalau tiap hari laku begitu enak juga katanya tuh. Nah, itu kan namanya rizqun min Allah, rezeki dari Allah. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Yang jelas innallaha yuhibbul muhtarib. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang terampil. Ya, yang terampil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari sesuatu yang halal hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Nah ini yang intinya sih, nyari yang halal. Kalau pekerjaan mah apa saja, cuma nanti mungkin ada pekerjaan ini lebih bagus kebanding ini. Cuma pada dasarnya intinya apapun itu yang penting halal, silahkan. Ya, pekerjaan di dunia ini banyak banget dalam rangka kita mengisi kehidupan kita. Silakan tekuni. Yang penting satu halalnya dulu. Talabul halal. Sebab ini hadis Nabi. Talabul halali, mencari sesuatu yang halal, wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Itu begitu ya. Jadi kalau kita bilang Ustaz yang halal, yang haram aja susah sekarang, nggak boleh ente begitu. Ya, ente orang Islam harus yang halal. Jangan bilang ya boro-boro ya yang haram aja susah sekarang, boro-boro yang halal, yang haram aja susah. Jangan begitu. Haram walaupun gampang mendatangkan untung yang gede, jangan diambil. Kita orang Islam, kita orang beriman. Ustaz ini untungnya gede Ustaz, ya sayang haram, ya biarin dah Ustaz, untungnya gede. Nah begitu nggak boleh, ya karena kita ya punya keyakinan, ya kita ketika menjadi seorang Muslim harus patuh dan tunduk pada aturan Allah. Ya perintahnya kita suruh cari hal-hal yang halal, ya itu hukumnya wajib. Nah begitu, makanya orang Islam itu banyak aturannya Pak. Jadi pedagang aturannya banyak, itu nggak asal untung saja, tapi ya apakah ini benar-benar halal atau tidak. Makanya nanti ada hadis at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, yang benar-benar ya melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, itu nanti jaminannya dia di dalam sorga. Tuh pedagang tuh yang jujur, yang benar, yang amanah, nanti di sorga dijanjiin bersama siapa? Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasyuhada, bersama para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang solih. Coba bayangkan itu, kan hebat pedagang itu. Ya, pedagang yang jujur itu mulia, Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi banyak jadi pedagang. Sehingga saya pernah baca dalam satu hadis, kalau seandainya di sorga masih boleh dagang, saya mau dagang katanya. Tuh begitu Nain, ya begitu. Ada hadis begitu. Jadi kalau seandainya di sorga masih boleh ya orang dagang, saya mau dagang aja, dagang minyak wangi kayak apa kayak. Nah begitu. Tapi di sorga jangan dagang lagi, udah nggak boleh, udah enak apa aja ada. Tuh begitu. Makanya sahabat-sahabat Nabi banyak kan pedagang. Ada sahabat Nabi yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pedagang kaya, ya asli Madinah dia. Sampai-sampai diminta, ya Allah, kalau bisa saya jadi orang miskin aja. Kaya bosan saya. Jadi orang kaya bosan, pengen menjadi orang miskin. Akhirnya pernah dia begini, udah sekarang nih ya dia kan pedagang korma busuk dibeli Pak. Korma busuk dibeli, semuanya dibeli. Ya tujuannya biar supaya gue bangkrut dah, ya jadi orang miskin. Ternyata apa yang terjadi di Irak itu ada wabah penyakit. Kemudian wabah penyakit itu ya obatnya
harus makan korma busuk. Harus makan korma busuk. Orang Irak nyari korma busuk nggak ada tuh, di Irak susah. Ada informasi di Madinah ada seorang pedagang yang memiliki ya banyak sekali ya beberapa ton yaitu korma busuk. Akhirnya datang dari Irak, itu dijual 3 kali lipat harganya. Ya 3 kali lipat harganya. Yang masih sekilonya misalnya 100.000 jadi 300.000 sekilo. Itu korma busuk. Akhirnya kalau Abdurrahman bin Auf ya pengen miskin jadi tambah kaya. Ya itu kormanya dijual semuanya dengan harga 3 kali lipat. Coba bayangkan Bapak Saudara. Tuh begitu. Ya jadi yang namanya orang dagang kalau lagi enak tuh ya begitu ceritanya. Ya jadi ya Allah ya lihat pokoknya bagaimana cari yang halal. Nah, itu yang paling penting. Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Kemudian dilanjutkan lagi sama Nabi, wa man nabata lahmuhu min haramin, siapa-siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, darah daging kita tumbuh dari yang haram, makanannya karena haram, minumnya karena haram, pannaru aulabih, maka neraka lebih diutamakan buat dia. Tuh, jadi kalau orang-orang yang ya darah dagingnya tumbuh dari ya makanan-makanan yang haram, udah neraka dah. Neraka, ini kata Nabi. Makanya kita jaga bener tuh. Ya apa yang kita makan, apa yang kita kasih buat istri kita, buat anak kita, buat keluarga kita, usahakan dari jalan yang halal. Wa mimma razaqnahum. Tuh, jadi kita ya dikasih rezeki yang halal. Nah, sehingga nanti kita infakkan juga dalam rangka supaya bersih terus ya harta yang kita miliki. Jadi kalau ada orang yang darah dagingnya tumbuh dari hal yang haram, kata Nabi, pannaru aulabih, neraka lebih utama buat dia. Wa innallaha ta'ala akramu min ayaqbala amala rajulin, dan sesungguhnya Allah lebih memuliakan untuk menerima amalnya seseorang. Au salatu, atau Allah lebih memuliakan menerima salatnya seseorang. Ya, wa alaihi saubun haramun, sementara yaitu di pakaiannya itu ada pakaian haram. Faman labisa sauban min haramin, maka siapa-siapa yang memakai pakaian dari hasil yang haram, lam tuqbal sholatuhu, maka tidak diterima sholatnya, hatta yunahiya zalika sauba anhu, sehingga ditinggalkan tuh pakaian tersebut. Jadi Allah menerima amalan apakah sholat dan lain sebagainya selama memang dari hal-hal yang halal, yang boleh. Nah begitu. Kalau seandainya itu diambil dari hal yang haram, enggak diterima. Contohnya kata Nabi, kita punya baju, kemudian baju ini kita beli dari uang yang haram, boleh korupsi misalnya, ya, atau boleh ngerampas ini baju, atau boleh mencuri ini baju, ya, kemudian kita pakai sholat, maka otomatis sholatnya kagak diterima. Lam tuqbal sholatuh, maka sholatnya nggak diterima gara-gara pakai pakaian yang memang hasil haram, mencuri, merampas, atau dibeli dari uang yang tidak halal. Nah seperti itu, dia punya perusahaan apa ya, perusahaan air minum yang memabukkan, khamar, ya itu hasilnya dibeliin pakaian untuk sholat, itu nggak ada yang diterima sholatnya. Ya begitu. Atau dia punya ya misalnya penyembelihan daging babi. Nah dia sih nggak makan daging babi, cuma punya aja dijual dari hasil itu. Ya sekarang hasil dari situ dipakai untuk kehidupan dia. Ya berarti kan darah dagingnya penuh dengan yang haram. Itu neraka lebih utama. Jadi jangan, nggak boleh. Ya bahkan yang paling kecil, kita punya ya duit misalnya 100.000. Ini pakaian kita beli ya baju koko 110.000. 100.000-nya udah benar-benar halal, yang 10.000 dari uang yang haram. Ya kita campurin dah, jadi 110.000 kita beli baju koko dah tuh. Itu baju koko sekarang kita pakai untuk sholat, tidak diterima sholat kita. Walaupun cuma 10.000 untuk
beli pakaian yang harganya 110.000, yang 100.000 halal, cuma yang 10.000 itu dari usaha yang haram. Beli pakaian itu kita pakai untuk sholat, lam tuqbal sholatuh, maka sholatnya tidak diterima. Kan kalau dari 10.000 berapa persen itu? 110.000 cuma 10.000 doang. Ya Allah, kecil benar itu. Tapi tetap aja Allah tidak terima. Nah, makanya yakinilah semua yang kita pakai, sarung, ya, peci, baju, itu dari hasil pembelian yang halal. Uangnya uang yang halal. Insya Allah diterima, dan itu paling dicintai sama Allah, paling dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ishtara sauban bi asrati darahim, siapa yang membeli baju harganya 10 dirham, wa fiha dirhamun min haramin, dan di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham dari haram, lam tuqbal sholatuhu madam alaih, maka salatnya tidak diterima selama dia masih pakai itu pakaian. Tuh, di pakaian beli 10 dirham, ya 1 dirhamnya dari yang haram usahanya. Ya, itu kan cuma berapa persennya, kecil banget persentasenya. Dari 10 1 dirham doang. Ya, itu dari yang haram. Dibeli baju, dipakai itu sholat, ya itu tidak diterima. Selama orang itu masih pakai baju itu, tidak diterima sholatnya. Wa man ishtara sarqatan, dan siapa yang membeli barang curian. Ya, kalau istilahnya penadah ya. Ya, dia membeli barang curian, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu annaha sariqah, itu barang curian, fa huwa syarikun fi ismiha, maka dia berserikat dalam dosanya, wa ariha, dan perkembangannya di situ. Ya, jadi otomatis dia berserikat, ikut sama-sama. Kan Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita disuruh tolong menolong, bantu membantu dalam masalah kebaikan. Kalau masalah dosa maksiat jangan. Ada orang nyuri motor, kita tahu ini motor curian, nih barang curian. Ditawarin sama kita, motornya bagus, ya. Terus murah harganya, udah beli aja. Tuh begitu. Berarti dia berani ya membeli dari barang curian. Dia tahu. Beda kalau orang kagak tahu, dia tahu. Ya, itu hukumnya ya sama, berserikat, sama aja dia melakukan tindakan pencurian juga. Penadah makanya nggak boleh hukumnya. Ya, nanti dalam hukum terlibat deh. Walaupun kita bilang surat-suratnya komplit, semuanya ada, tapi kita tahu itu barang curian, tetap kita nggak boleh terima. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu itu barang curian, tapi kalau kita nggak tahu itu wallahu alam, karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi kalau ada sinyal, ada tanda-tanda, ini masa motor cakep banget, murah, udah begitu tidak ada STNK-nya lagi, ya udah ketahuan dan nih BPKB-nya nggak ada juga lagi, ya udah jelas dan nih jangan diterima Bapak Saudara. Karena kalau Bapak terima itu nanti ya berserikat. Atau barang yang lain apa aja dah. Kalau kita tahu memang itu barang curian, itu jangan diterima. Sebab kalau kita membeli dari barang curian dan dia tahu percis itu barang curian, bahwa syarikun, maka dia ikut serta dalam dosanya. Wala taghbitanna jama'al mali, dan jangan sekali-kali kamu punya keinginan mengumpulkan harta min ghairi hillihi, dari jalan ya yang tidak halal. Fa innahu in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu, maka sesungguhnya itu sedekah, kalau ya itu barang kalau disedekahkan maka tidak akan diterima. Innallaha thayyibun, gitu dalam hadis. Allah itu zat yang thayyib, yang baik. La yaqbalu, tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Kita kalau mau bersedekah dari harta yang halal. Kalau kita bersedekah dari harta yang haram, itu nggak diterima. Jangan bilang begini, ini hasil korupsi supaya dosanya kurangan dikit, separuh kita makan, separuh kita sedekahin. Nah, itu nggak benar itu. Ya, separuh yang disedekahkan tetap tidak sah, tidak diterima. Ya, ini sumbangin aja nih untuk musola. Ya, nggak diterima. Uang korupsi ya disumbangkan buat masjid, buat musola, kagak diterima.
Ya, kalau yang panitianya nggak tahu, ya nggak apa-apa, diterima. Tapi yang memberi sedekah itu tahu emang ini hasil nggak bener, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kan kagak pantas nanya, ini hasil bener nggak nih? Masa kita begitu? Ya kita yang namanya jadi ketua musola, ketua masjid dikasih ya infak sodakoh, kita bilang alhamdulillah. Jangan dibilang ini uang halal apa enggak? Wah ente berani banget ngomong begitu. Ya nyinggung perasaan orang. Cuma kalau yang memberi tahu emang ini hasil nggak bener, hasil judi, dapat judi lumayan 100 juta. Supaya dosanya kecilan dikit 50 juta kasih masjid, kasih musola, 50 juta lagi makan. Nah, tetap nggak boleh, nggak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Tuh, jadi kita harus cari yang baik-baik. Nah begitu. Jadi jangan kita kumpulan harta kita sedekahkan, ya padahal itu dari jalan yang tidak halal. Lam yukbal, nggak diterima itu. Ya nggak diterima sama Allah. Wa iza anfaqa minhu, apabila diinfakkan, lam yubarak lahu fih, tidak akan dapat keberkahan. Hartanya juga nggak berkah. Buat anak, buat istri, dinapakohkan tuh buat napakoh, buat anak, buat istri, kagak berkah. Karena itu dicarinya dari ya jalan yang tidak halal. Wa in khallaqau ba'dahu kana zadahu ilanar, sekalipun ada gantinya nanti setelah itu ternyata banyak gantinya lagi, itu tambahannya sama aja menambahkan lebih lama lagi tinggalnya di neraka. Tuh jadi kalau seandainya buktinya saya udah infakkan, sedekahkan, saya tambah lagi nih banyak harta saya, padahal itu dari jalan yang haram, iya hati-hati, itu sama aja nambahin lama tinggal di neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Saya kira cukup, udah jam 9 lewat ya. Nanti baru waqala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.